Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Shakedown test 3 hari itu sudah selesai untuk MotoGP 2024 dan ternyata apa yang dihasilkan di 2 hari setelah hari pertama ya itu benar-benar luar biasa dan mereka pabrikan tuh memang benar-benar all out di shakedown test ini gitu ya. Kita bisa lihat ya kayak misalkan Ducati juga akhirnya menghadirkan solusi yang kalau menurut saya sih ini mungkin juga merupakan solusi 2024 yang akan mereka pakai. Kita akan lihat nanti di tes resminya dengan pembalap-pembalap reguler. Cuman yang juga cukup menarik adalah Honda. Ternyata luar biasa nih. Ternyata Honda menghadirkan solusi yang bisa dibilang dua motor baru. Satu motor yang benar-benar baru yang mereka bangun selama 2 bulan. Saya yakin pasti itu pabrikan atau pabrik di Asaka itu nggak banyak malam-malam di mana lampunya itu masih hidup deh. Kenapa? Karena mereka bisa menghasilkan satu motor baru yang bisa dibilang memang memiliki banyak perbedaan bila dibandingkan dengan motor 2024 yang mereka tes pada saat Valencia tes 2023 yang lalu. Dan ini benar-benar baru dan beberapa pembalap itu bilang, pembalap-pembalap Honda ya bilang bahwa motor yang mereka tes di Shakedown itu nggak ada motor 2023 yang sama sekali. Udah benar-benar dilupakan motor 2023 dan mereka hanya menggunakan motor 2024. Yang pertama adalah update dari yang mereka tes di Valencia dan yang kedua motor yang benar-benar baru yang mereka bangun selama dua bulan ya 2 bulan mungkin kurang dari 2 bulan. Luar biasa, nanti kita akan lihat detailnya seperti apa. Yamaha juga menghadirkan beberapa keterbaruan ya, aero winglet juga mereka juga berhasil bikin lebih all out dan KTM juga luar biasa. Terus habis itu kita bisa lihat nanti di sini nih beberapa video-video yang lebih detail mengenai keterbaruan update aerodinamika yang dihadirkan baik Ducati maupun juga Aprilia. Langsung aja kita cek di komputer seperti apa ya perbedaan dan seperti apa keterbaruan dari yang dibawakan oleh masing-masing pabrikan di Shakedown test menjelang dari tes pramusim yang resmi dan yang saya pikir juga pasti akan menghadirkan beberapa solusi yang lebih ajaib lagi. Langsung aja yuk. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini nih ya. Lumayan ya, ada sekitar berapa ya? 15-20 foto ya yang saya peroleh di hari terakhir Shakedown test MotoGP di Sepang untuk tahun 2024. Nih kita sehari sebelum tes pramusim ya besok ya. Nah ini udah disusun berdasarkan pabrikan ya. Kita mulai dari alfabet pertama A ya, Aprilia pasti. Nah ini adalah Lorenzo Savadori teman-teman sekalian dan kita bisa lihat di sini memang secara umum sama seperti kayak vlog sebelumnya. Di sini terlihat memang secara umum Aprilia RSGP itu memang bener-bener langsung tancap gas di Shakedown menghadirkan solusi-solusi untuk 2024. Aerodinamikanya bisa dibilang dari depan sampai belakang itu banyak banget hal-hal yang baru gitu ya. Nih kita mulai misalkan dari depan, ini S-Duct-nya ya, kayak dari sini kita bisa lihat ini S-Duct. Kita sudah bahas juga di TMC Blog ya di tahun 2023 yang lalu. Ini tuh hadir untuk memperbaiki aliran udara sih. Jadi ini tuh aerodinamikanya bukan untuk downforce ya teman-teman sekalian ya. Lebih untuk memperbaiki aliran udara ke sini, ke daerah atas gitu ya. Dan itu masuknya dari bawah sini. Ya, di bawah wing itu ada kayak lubang gitu ya, terus naik ke atas ada kayak duct, ada kayak tunnel gitu dan keluar di sini. Nah, ini picot tube ya untuk mengukur tekanan ya, tekanan udara ya. Bisa juga akhirnya ujung-ujungnya mengukur dari kecepatan. Nah, ini nih yang beda nih teman-teman sekalian ya. Secara umum winglet depannya itu sekarang nggak hanya 2 bilah ya, sekarang ada penguatan. Selain dari sinyalemen dari kehadiran downforce tambahan, saya pikir sepertinya Aprilia sedikit mengubah ya, entah sudut angle of attack-nya atau sudut dari wingletnya atau luasan kayak gimana, sehingga mereka memperkirakan akan hadir lebih banyak downforce di sini sehingga butuh penguatan tambahan. Nah, sepertinya kayak gitu. Selain dari downforce-nya, karena memang daerah wing itu juga akan setiap detail tambahan wing akan menghasilkan downforce juga sih biasanya. Nah, jadi penguatan dan seperti yang kita lihat juga ini sepertinya tahun lalu juga ada nih ya hadirnya kayak wing kayak coakan kecil di spakbor depan, dan memang spakbor depannya itu dari dulu memang tertutup untuk bagian sampingnya, terus ada kayak winglet samping juga di sini teman-teman sekalian bisa lihat, namun di bagian belakang tuh hilang ya. Front fender bagian belakang nggak ada. Nih ada stroke sensor untuk mengukur lendutan dari fork
dengan apa namanya tutup karbon dari Öhlins. Dan ini kita bisa lihat lubet banget ya, apa aja di sini, yang pasti banyak banget hidrolik karena memang ride height device itu pada dasarnya menggunakan kayak komputer, tapi komputernya bukan komputer elektrik ya, komputer mekanik yang menggunakan apa namanya kayak hidrolis ya. Jadi komputer hidrolis tuh ya. Saya sendiri sih belum pernah mempelajari hal tersebut, cuman katanya itu memang ada gitu ya. Dan ini nih ya, menarik adalah detail dari aero wingletnya. Side podnya kalau menurut saya sih dibanding tahun lalu sedikit lebih sempit ya. Namun dia tuh kayak lebih mengarahkan banget aliran udara ke belakang. Dan ini tuh 2 tingkat teman-teman sekalian. Saya juga masih bingung nih ya. Nah, ini tuh daerah menggembung konkav untuk menghasilkan downforce ya pada saat dia miring ya atau menikung rebah, itu dibuat 2 tingkat teman-teman sekalian. Terus habis ini di sini juga kayak semacam lengkungan atau cekukan kayak apa ya di sini ya. Kayak sendok kayak begitu. Nah, ini menarik juga, dan dari tahun lalu juga Aprilia sudah menggunakan aero winglet di bagian bawah 2. Satu sendok yang depan itu wing ya untuk menghasilkan downforce, yang belakang ini kayak menghilangkan udara. Jadi mencegah udara bisa mengenai dari ban belakang, karena udaranya bisa mengenai ban belakang, ini akan mengubah sih secara umum proses pendinginan dari ban. Secara kalau ban itu butuh temperatur kerja yang optimal. Kita bisa lihat juga di sini aero wingletnya di sini, dan ini nih aero wingletnya itu dibuat 2 bagian swing arm belakang, bagian ke bawah dan bagian ke samping. Dan ini belum secara jelas Aprilia menghadirkan solusi apa gitu ya, cuman memang ini sepertinya juga downforce menggunakan ground effect pada saat miring. Wah, Aprilia aja udah hampir 3 menit 4 menit ya, karena memang banyak banget nih Aprilia nih ya. Kita bisa lihat di sini bagian belakangnya ini Batmobile. Wah, bilang Batmobile. Bagian buritan dari Aprilia ini luar biasa. Mereka mendesain dari aero wingletnya, ada yang bilang ini kayak Cadillac ya, jadi seperti kayak mobil buatan Amerika, Cadillac ya. Dan ini tuh dibuat memang ya seperti kita bahas di sebelumnya, ini ada kayak cekungan begini. Saya sih memperkirakan bahwa dia tuh menghadirkan ground effect juga ya, ground effect juga pada saat menikung, tapi khusus untuk bagian belakang. Dan untuk bagian atasnya nih teman-teman sekalian, sebenarnya sih ini kayak mirip wingnya Ducati, cuman ya Stegosaurus, cuman dia dibuat lebih apa ya, lebih integrated, jadi nggak terpisah-pisah. Terus abis itu teman-teman sekalian di sini lihat ada kayak apa namanya untuk bisa menahan udara dari sana, dan ini adalah apa namanya tuh efek untuk bisa menghadirkan downforce juga nih di sini nih. Dan gurney yang bikinnya, gurney flap namanya ya, gurney flap di sini nih. Nah, dan gurney ya. Dan ini tuh di samping kanan dan kiri dan di bagian bawahnya nih. Nanti kita akan lihat beberapa foto-foto yang lainnya. Nah, secara umum kayak begini. Nah, ini juga fotonya. Nah, nih dia nih. Kita bisa lihat dari sini, dari depan, dan itu memang ada 2 ya. Dan di bagian belakangnya kalau lihat dari samping tuh, ya bener-bener memang kayak Batmobile banget ya. Batmobile dari samping juga kelihatan banget di sini ya. Masternya menggunakan Brembo. Wow. Depannya ini dia bisa menghasilkan downforce juga pada saat miring. Dan ini nih teman-teman sekalian ya, scoop bagian bawah nih. Ini saya juga masih cukup menarik, dan ini tuh sebenarnya scoop, dan ini tuh dibuat celong kayak gitu. Maksudnya apa tuh, lubangnya di bagian bawah gitu. Kita bisa lihat juga di sini ada 2 bagian dari pendingin radiator. Wah, ini dia es duct-nya, dan ini ini keren banget nih foto-fotonya nih ya. Lorenzo Savadori pada saat ngetes Aprilia RSGP. Nah, ini di bagian sebelah kiri. Nih ya, bagian depannya tuh masih tetap ya. Untuk bagian wingletnya, teman-teman sekalian lihat nih, karbon, wingletnya terbuat dari karbon. Dan di bagian samping masih sama. Nah, ini nih, bagian kanan. Ya, berundak 2. Untuk bagian ground effect fairingnya di sini ada kayak ya, ini masih sama. Dan ini juga dikasih wing, dan ini dia Cadillac. Wah, keren. Aprilia RSGP ini menarik nih. Nah, ini dari belakang nih teman-teman sekalian ya. Dari belakang kelihatan banget. Nah, di sini ada kayak lengkungan 2. Saya awalnya berpikir bahwa ini kayak groundnya atau ground floornya Formula 1 ya. Cuman kalau Formula 1 kan dapat angin dari depan ya. Tapi kalau ini tuh dari angin yang mengalir tuh dari bawah. Apa mungkin iya ada angin yang mengalir dari bawah, dari ini ya. Ke atasin, anginnya ke sini, dan ini tuh
menghasilkan kayak ground floor-nya kayak F1 juga. Kita masih belum tahu sih, mungkin juga iya sih, cuman besarnya dari buritan ini ditengarai juga menghadirkan kayak mass damper juga seperti kayak yang dipakai oleh Ducati, terus habis itu Honda, dan juga terakhir Yamaha juga kelihatan untuk mencoba untuk menggunakan mass damper di bagian buritan belakang, jadi gede banget. Dan memang secara umum bagian ini ketika rear device-nya lagi aktif banget, jadi dia agak sedikit melendut ke belakang. Dan ini memang masif banget sih Aprilia menghadirkan solusi untuk 2024 ya. Detail banget ya Aprilia. Nah, ini bagian depannya nih. Kita baru ngomongin Aprilia doang ya. Oke. Kita batasi dua untuk satu segmen ini, kita akan batasi dua mungkin ya, tapi nggak tahu, nanti kita lihat. Nih ya, S-Dark-nya, dan ini Aprilia bagian depan. Ini menggunakan helm baru nih, chrome ya, dari KYT Lorenzo Savadori. Terus, nah ini dia Ducati teman-teman sekalian. Jadi Ducati pada saat tes pramusim di Valencia itu belum apa. Nah, ketika nih shakedown, dan juga mungkin kalau menurut saya detail ini pun akan juga dites pada saat tes pramusim. Ya, bagian belakang, dari depan apa belakang ya? Dari belakang. Ini nggak terlalu banyak berubah, tetap Stegosaurus ya, cuman dua bilah sayap belakang, dia nggak pakai kayak gurney flap segala macem, gede juga bagian belakang, mass damper, cun aja sih kalau menurut saya sih ya. Nah nih, tapi yang memang menarik adalah ya, pertama di bagian depannya itu dibuat lebih kecil sih, kalau menurut saya sih lubang-lubangnya lebih kecil, lebih efisien lah. Ducati mendesain dari bagian depan dari Ducati Desmosedici GP24. Nih asli nih kayaknya GP24 banget nih. Nah, tapi yang bener-bener menarik bagi saya itu bagian side fairing itu bener-bener luar biasa. Kenapa dia mengkombinasikan antara ground effect fairing dengan downwash duct. Nah, ini ya teman-teman sekalian ya. Dia tetap menggunakan selain dari fairing depan yang main atau winglet utamanya, dia menggunakan kayak side pod juga. Terus habis itu di daerah sini itu tuh menggembung juga, gunanya untuk menghadirkan kayak Venturi effect yang ujung-ujungnya ground effect pada saat menikung, sama seperti Aprilia. Ini pertama-tama memang pionirnya Aprilia kalau di sini. Namun dia tuh nggak full semua, hanya sebagian, mungkin sekitar 3/4 ya, menggembung, dan di bagian atasnya dikasih kayak nih, kayak ada kayak bridge, kayak tunnel kecil, terus ada kayak talang gitu ya. Nah, talang ini kayak yang dipakai Honda juga dipakai juga di tahun 2023. Terus habis itu KTM juga menghadirkan. Nah, tapi Ducati tidak mau melepas begitu saja detail dari ini nih, dia downwash duct-nya mereka nih. Bagian bawahnya semakin lebih besar ya. Bagian atas sama bagian bawah itu luasan bukaan dan luasan outputnya tuh nggak terlalu banyak beda sekarang. Gitu nih. Jadi ini memang menarik sih, dan ini juga cukup menariknya, ada lubang kecil nih. Nah ini saya juga masih belum tahu nih kira-kira apa gitu ya. Secara di depannya kan terhalang oleh downwash duct gitu ya. Apakah dia hanya membuang sebagian eksesnya atau hanya untuk pendinginan mesin? Mungkin untuk mendinginan mesin bagian samping, masih belum tahu nih kira-kira. Secara umum sih detailnya tuh memang bener-bener baru banget ya kalau untuk Ducati Desmosedici GP24 ini. Nah, ini dipakai Piro, dan juga gambarnya nih ketika dia ini tikungan sebelum kalau nggak salah sih 9 di tikungan di Sepang gitu ya. Di bener di situ bener-bener hard break banget, sehingga kita bisa lihat front forknya itu bottoming abis ya. Terus habis itu bagian atasnya dibuat melengkung oval juga. Nah, di sini juga aero juga sih tujuannya. Di sini Ducati tidak mengetes aero di bagian samping ban ya, roda ya. Namun kita bisa lihat lagi, ini dikit banget nih, tipis banget ya, jarak antara front fairing dengan front fender pada saat ngerem hard brake tuh. Waduh kenceng banget ya. Ngerem hard brake-nya dia cuma pakai 2 jari teman-teman sekalian ya, si Michele Pirro nih ya, cuma pakai 2 jari doang ngeremnya. Oh, dia pakai motornya 23 nih tapi ini. Ternyata nih motornya Enea Bastianini nih ternyata ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada side podnya. Nih sini bisa lihat nih teman-teman sekalian, bisa lihat ya detail dari tunnel talang ya, untuk bisa menghadirkan mungkin ya saya menggunakan aliran udara yang lebih baik ya, untuk menunjang kehadiran dari baik itu udara yang dihasilkan oleh atau downforce yang dihasilkan oleh downwash duct ya, menggunakan ground effect juga bagian bawah, dan juga nih aero yang menggembung ini ya.
kayak yang dibuat untuk menghasilkan ground effect juga, tapi menggunakan firing yang menggembung ala Aprilia. Wih, kita udah 12 menit nih, di atas 11 menit nih. Bagian belakang nggak terlalu banyak, tapi mungkin perkiraan saya sih memang ada update. Mungkin perubahan sedikit di swing arm karbonnya, dan ini hampir nggak kelihatan. Di engine pasti juga berubah gitu ya. Ini bagian belakangnya. Wah, dikasih kayak ini juga, di sini ada kayak valve juga untuk bisa buka tutup. Keren nih untuk knalpotnya. Teman-teman sekalian bisa lihat lagi, dan nah ini dia pada saat miring samping menikung ya. Wah, ini ada kayak sensor biasanya laser nih untuk bisa mengukur apa namanya dandutan dari swing arm belakang. Nah, ini dibuat bagus. Knalpotnya ini downwash ductnya nih teman-teman sekalian. Nah, saya masih nggak tahu nih kayak slot tip ini untuk apa tujuannya, dan teman-teman sekalian bisa lihat ya detail-detailnya nih. Nih dari depan ya apa namanya ram airnya ada kayak apa namanya tiga apa namanya kayak kawat besar, dan dalamnya ada masuk ke dalam kayak gitu. Nih ya detail dari sidepodnya, dan ini detail dari talang. Terus habis itu ada kayak tunnel sini untuk nguatin ini juga talangnya supaya nggak rusak. Terus ini lubangnya nih masih misteri banget nih, tujuan dari Ducati menghadirkan lubang di sini nih. Apa downwash duct juga gitu ya. Tapi ini downwash duct inletnya kita bisa lihat, dan turun ke bawah. Dan ini nih kalau teman-teman sekalian bisa lihat, ini menarik nih, ada lubang-lubang ini nih. Tujuannya apa saya masih nggak ngerti nih. Nah, tujuannya masih belum tahu. Nah, di sini bisa lihat di sini nih. Nah, ini ada lubang di situ. Dan ini itu apakah untuk pendinginan atau ada fungsi aero tertentu di bagian bawah dari Ducati. Dan ini daerah sininya juga cukup menarik sih untuk bagian di dekat dari downwash duct bagian bawah. Wah, pokoknya itu Ducati itu banyak hal-hal menarik sih. Nah ini Stefan Bradl Honda. Nah ini jadi gini teman-teman sekalian, di shakedown ini Honda itu menghadirkan hanya 2 motor, dan dua-duanya itu motor 2024 gitu. Yang pertama adalah motor update dari Valencia Test, dan yang kedua ada bener-bener motor baru. Nah, dan yang dipakai Bradl ini, yang di foto ini, ya ini adalah motor-motor yang benar-benar baru. Nanti saya katakan lihat seperti apa bedanya dengan update 2023 yang mereka coba tes di Valencia lalu. Nah, yang pertama adalah nih pasti kehadiran dari Stegosaurus version 2 ya, 2.0 di bagian belakang ini ada kayak banyak banget ya bilah-bilah winglet bagian belakang gitu ya. Ya ini untuk downforce dan juga kestabilan khusus untuk rear end, dan belakangnya tetap gede ya, mas damper. Terus abis itu kita bisa lihat juga di sini swing arm. Ini pasti ada update banget, dan ini kayaknya lebih panjang gitu ya. Dan untuk yang dipakai oleh Stefan Bradl itu untuk kaliper belakang tidak didinginin, menggunakan tunnel khusus, dan winglet bawahnya tetap nggak banyak beda. Nah ini nih kalau kita lihat bagian depan ini berbeda teman-teman sekalian ya, versi baru 2024 yang versi baru ini beda. Openingnya dibuat lebih besar ya, opening dari ram air. Terus habis itu wingletnya juga sedikit berbeda ya, bentuk platformnya masih sama ya, teman berbeda. Nah ini nih lebih kecil nih teman-teman sekalian, sidepodnya lebih kecil. Kalau waktu itu sidepodnya dari atas sampai bawah tuh lebar banget. Terus habis ini tetap ada kayak colongan gitu, bagian bawahnya konkav untuk menghasilkan downforce gara-gara apa namanya ground effect pada saat menikung, sama seperti Aprilia. Tapi Honda tidak lagi menggunakan semacam kayak talang di sini. Ducati malah pakai talang sekarang kan, kalau Honda enggak. Dan ini juga yang menarik ya, kehadiran tambahan baru yaitu winglet di front fender, tambahan aja add-on di baut 2 biji gitu ya, jadi nggak jadi satu, jadi front fender depan, kalau butuh dipakai, kalau nggak bisa dicopot. Nah ini menarik nih, jadi kayak nih dia front fender depan dikasih winglet, dan ini tuh juga ya terinspirasi lah boleh dibilang secara umum dengan Ducati ya, kayak gitu nih teman-teman sekalian. Stefan Bradl. Nah ini dia foto dari depan, ram airnya lebih gede ya, menandakan bahwa mungkin powernya lebih dinaikin. Ini wingletnya juga platformnya sama, cuman detailnya beda. Nah, ini ada kayak winglet depannya kelihatan di sini. Nih dia nih teman-teman sekalian yang menarik untuk Honda. Nih kita bisa lihat lagi di sini. Lebih kecil ya pokoknya sidepodnya. Sidepodnya asli lebih kecil, dan ini wingletnya kelihatan dari bawah. Wah, winglet di bagian front fender kecil banget. Dan ini adalah detail dari Stegosaurus version 2.
ada Stegorus yang kayak sirip-sirip gitu. Terus di belakang juga seperti kita lihat di sini tuh ada Carragher knee flap-nya juga segala macem. Jadi tuh sebenarnya secara umum benar-benar kombinasi sih ya, kita bisa lihat di sini. Bagian belakang swing armnya diperkirakan baru, ini diperkirakan juga sudah lagi menggunakan in-house dari buatan dari HRC, tidak lagi Kalex, atau mungkin juga masih kerjasama, masih nggak ketahuan. Nah ini yang dipakai sama masih Luca Marini kemarin di hari 23 shakedown test. Kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya yang dipakai ini adalah motor update dari yang pernah dia pakai di Valencia Test 2000. Ini motor 2024 cuman sudah diupdate. Yaitu kayak menggunakan winglet depan gitu. Terus ini agak lebih kecil sih kalau menurut saya. Ram airnya lebih kecil, terus adalah update sekalian, dan kita bisa lihat sini nih. Sidepodnya lebih gede teman-teman sekalian ya. Sidepod dari yang dipakai oleh Marini, motor update dari Valencia Test 2023, G ya, RSC 213V 2024, teman update dari Valencia 2023 Test. Ini dia, menarik ya. Mirip seperti motor Breda, cuman beda. Ram airnya lebih kecil gitu ya. Terus habis itu sidepodnya juga lebih gede. Kalau ini balik masih tetap sama, lebih gede gitu ya. Secara umum ini adalah versi upaya HRC untuk bisa memperbaiki dari motor version pertamanya 2024. Nah ini dari samping ya teman-teman sekalian. Bagian belakangnya ini menarik ya. Nah nih buritannya juga masih tetap gede, knalpotnya juga masih sama, dan ini swing armnya aluminium ya. Diperkirakan juga apa namanya tuh, untuk frame juga masih tetap miring ke belakang kalau lihat dari sini ya, miring ke belakang, mounting engine-nya untuk menghasilkan perpindahan bobot yang lebih ke belakang. Dan ini ketika motor sedang dibawa menikung atau aktif dari right head device-nya nih. Nah, kita bisa lihat di sini nih teman-teman sekalian nih. Sidepodnya gede ya, lebih gede dibandingkan dengan prototype yang dipakai oleh Stefan Bradl, lebih kecil kalau itu. Nah, ini dia nih wingletnya nih, ada detail dari winglet yang dipakai oleh Luca Marini yang menggantikan Marc Marquez tahun ini. Nih, Joan Mir ya, kita bisa lihat juga ya, beneran asli. Mulut dari ram airnya lebih kecil, terus habis itu ini dia masih menggunakan sidepod yang gede nih untuk foto di bagian sebelah sisi kiri nih teman-teman sekalian. Nah ini juga Joan Mir juga sama sih sepertinya, dipakai oleh Luca Marini. Nah ini dipakai oleh Takaaki Nakagami gitu ya. Terus Johan Zarco, Mir, Marini bilang bahwa motor yang dipakai di shakedown test itu cuma ada dua ya, dua-duanya motor 2024. Yang pertama adalah update dari Valencia Test, lalu yang kedua adalah benar-benar motor baru nih, luar biasa nih Honda HRC ini bikin motor baru. Dan untuk motor yang dipakai oleh Nakagami, dia kelihatan nih masih menggunakan kayak dak kecil untuk bisa mendinginkan dari kaliper. Ini warisannya Marc Marquez nih kayak gini ya, warisan penggunaan dari Marc Marquez. Nah ini nih ya, sidepodnya lebih gede juga. Ini menandakan bahwa dia nih baru update dari mesin 2024 yang keluar di Valencia Test. Nah ini pada saat hard brake ya, menuju tikungan 9 atau 10 gitu ya dari Takaaki Nakagami. Kita bisa lihat ya, dia belum menggunakan atau mengetes winglet. Sidepodnya gede, dan ini adalah update dari 2020 dari Valencia 2023 itu. Ini lebih kecil nih, kayaknya ditambah ini kayak bagian atasnya ya, tempel apa sesuatu gitu ya, lagi tempel ya. Wah ini Zarco ya, dia masih menggunakan juga sidepod yang gede. Nah ini adalah motor update dari 2023 LCR ya, LCR Honda Castrol kalau dia bagiannya. Kita bisa lihat di sini right head device-nya lagi aktif, dan dia tidak menggunakan pendingin dari kaliper belakang. Mantep nih. Motor 2024 cuman update dari Valencia Test. Nah, ini juga nih. Kelihatan ya kalau yang dipakai oleh Zarco juga tuh bagian depan tuh kayak ditambal sesuatu. Jadi lebih kecil ram airnya. Nah, tapi Zarco sudah mulai mengetes juga nih winglet depan walaupun kita lihat juga sidepodnya menggunakan sidepod yang gede juga ya. Ya, ini Johan Zarco dari bagian belakang, dan kita bisa lihat nih detail dari keluaran output dari wingletnya. Fotonya dari belakang, dan ini gede banget bagian buritannya ya. Oke. Nah, depannya Zarco nih. Wah, ini banyak fotonya teman-teman sekalian. Ini tambahan nih sini teman-teman sekalian untuk ram airnya. Ya,
Wah, di sini kelihatan nggak ya winglet spakbornya lagi nggak make nih foto-foto yang ini yang dari Michelin. Dan ini adalah Pedro Acosta nih yang jadi tercepat selama 3 hari pada saat pengetesan checkdown. Nah, kita akan lihat ya kiprah dia nanti di tes pramusim kayak apa nih. Weh, Dani Pedrosa KTM, dan ini adalah update ya, menurut saya update update terakhir ya dari RC16 dari KTM. Bagian depannya nih gede banget ya, ramnya bener-bener ram airnya gede banget, wingletnya juga gede teman-teman sekalian, sedikit agak doer ke depan. Nah di bagian sampingnya nih, ini adalah kalau sebelumnya itu yang dipakai oleh Pedrosa itu menggunakan kayak livery kamuflase, kalau di sini hitam, jadi kelihatan banget lekuk-lekuknya. Sidepodnya juga semakin lebih kecil, ada talangnya, dan talangnya ini masif panjang banget ya. Kalau Ducati kan hanya dikit kecil ya, cuman balik lagi. Nah ternyata KTM RC16 juga menggunakan kayak downwash duct juga di sini. Nah ke bawah, cuman dia downwashnya ada tiga sih, kanan kiri sepasang, dan di bagian bawah juga dibuat downwash ya. Di sini terus mengalir kayak begitu. Menarik sih. Dan ini adalah bagian belakang ini teman-teman sekalian. Wingletnya dia ada kayak sayap juga nih di bagian tengahnya. Keren. Bagian dua bila ada sayapnya. Ada winglet di bagian swing arm juga, bagian bawah. Wow. Dan balik lagi nih, winglet belakangnya buritan kayak gawang sepak bola. Yes. Ya, Dani Pedrosa KTM RC16 yang disenyalin adalah versi 2024 yang terakhir. Ini dia pada saat miring, teman-teman sekalian bisa lihat ya, daerah area yang dikasih kayak talang itu bener-bener terproteksi banget ya, miring. Dan ini downwash duct-nya, bagian samping, bagian bawah. Wow, menarik banget dah. Nih ya, dari samping apalagi tuh full semuanya saya kasih ya. Ya, Dani Pedrosa. Nah ini masih menggunakan livery livery kamuflase nih teman-teman sekalian. Nah, pada dasarnya sama, cuman memang agak susah dilihat memang kalau kamuflase, bikin mata berair nih kalau kayak gini nih. Yes, tapi ya mudah-mudahan bisa ini. Nah ini balik lagi Dani Pedrosa, aku ngefans banget sama Dani Pedrosa dah. Terus ini bagian bawah nih kelihatan banget nih downwash duct-nya nih. Jadi aliran ini benar-benar dikasih kayak kayak terowongan kayak gitu kecil sih ya, kayak tunnel kayak gitu. Dan ini downwash duct-nya, ini bagian ground effect fairing, bagian atas ada side pod, terus habis itu akan ada talang segala macem. Ini suspensinya menggunakan WP. Nah ini detail dari sendok swing arm, dia menggunakan kayak wing ke atas. Nah ini adalah Polo Espargaro ya, dia menggunakan winglet depan ya. Ini winglet depan Polo Espargaro, winglet di bagian fork depan. Ya, secara umum di basisnya masih kayak basis mesin yang dipakai di tes di 2023 akhir dan juga di tes Valencia ya. Kita bisa lihat ini winglet belakangnya kayak F1 banget, Polo Espargaro. Nah, ini dia nih. Cal Crutchlow yang menggunakan Yamaha 2024, yang kita bisa lihat memang secara umum winglet depannya beda ya. Ini kayak bener-bener Aprilia style banget gitu ya. Terus habis itu bagian atas masih sama. Bagian belakang nih ada beberapa foto-foto tuh menunjukkan bahwa dia Yamaha sudah menggunakan atau mulai menguji dari Mas Damper nih teman-teman sekalian. Menggunakan winglet buritan model gawang. Terus habis itu nih ya di bagian samping ya, ini nih menarik nih. Ada kayak kayak ram kayak gitu samping, winglet juga arahnya ke atas. Nih kayak winglet juga sih, kayak downforce juga sih kalau menurut saya sih. Terus ada downwash duct-nya juga. Wow, sepertinya ini agak sedikit-sedikit kayak ground effect ya, menggembung dikit ya teman ya, nggak terlalu menggembung seperti kayak Aprilia dan juga Ducati dan juga Honda. Ini bagian bawah, winglet bawahnya. Secara umum ini nih ya, hasil kerja dari beberapa divisi ya, dimana seperti kita ketahui Yamaha mulai tahun 2024 ini meng-hire atau meng-hijack bisa dibilang teknisi-teknisi juga dari Ducati dan bisa menghadirkan solusi-solusi yang bisa dibilang arahnya memang seperti kayak Ducati, kayak aerodinamika dan segala macam. Nih ya, Cal Crutchlow di dari bagian samping dia tidak menggunakan knalpot yang panjang, knalpotnya pendek. Aero belakangnya hanya sendok aja ya, dan juga yang kayak gawang. Lalu di bagian depannya wingletnya nih teman-teman sekalian gede sih memang secara umum. Dia lebih gede, dan mudah-mudahan memang pertanyaannya adalah
daerah engine-nya juga mudah-mudahan jadi lebih besar juga. Nah, di bagian belakang kita bisa lihat juga aeronya 2 tingkat di sini. Nah, ini adalah ketika Alex Rins mencoba. Ini bagian belakangnya agak gede nih teman-teman sekalian. Dan ini memang yang ditengarai merupakan Mas Damper, yang versi Mas Damper. Ini nggak ada lagi ya, Fabio Quartararo nggak ada nggak ya? Nggak ada, cuma ada ini doang teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Apa namanya, detail dari motor-motor MotoGP ya sampai di shakedown hari terakhir. Jadi bisa dibilang hari pertama aja udah keluar banyak yang baru. Di hari terakhir itu bisa dibilang jauh lebih banyak lagi keterbaruan. Yang menarik sih memang salah satunya adalah Honda yang bisa dibilang dalam 2 bulan mereka menghadirkan benar-benar motor baru. Yang gila sih memang secara umum R&D-nya cepet banget mereka bikin motor baru nih ya. Ini sih yang dipakai di Zarco dan sepertinya sih mereka akan langsung ngetes nanti di tes pramusim hari ke beberapa hari tes pramusim di Sepang dan juga di Qatar nanti. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar, mungkin nanti kita akan bahas. Mungkin ada juga teman-teman sekalian juga akan bisa menjawab, ya monggo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di bahasan tes pramusim Sepang dan juga tes pramusim di Qatar nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.